Halo bajak laut, selamat datang di Hatiku Mata. Zoro akan mencuri pedang Rocks di Xebec, dan di atas semua yang sudah kita ketahui, telah dikonfirmasi dalam chapter 1155 bahwa Rock de Xebec adalah seorang pendekar pedang legendaris. Dan ketika saya katakan legendaris, yang saya maksud adalah jenis level di mana kemampuan hakinya akan meluap ke lingkungan sekitar. Sama seperti apa yang terjadi pada Roger dan Whitebeard. Jadi jika orang ini benar-benar terampil menggunakan pedang, maka bilah pedangnya tidak akan lenyap begitu saja. Dan jika masih ada, Lu tentu sudah tahu siapa yang paling mungkin mendapatkannya. Ya, disinilah Zoro hadir. Mari kita bahas bagaimana pedang ini bisa bertahan, mengapa ia belum muncul sampai sekarang, dan bagaimana Zoro bisa mendapatkannya sendiri atas hal ini. Dan jika itu benar-benar terjadi, itu bisa menjadi langkah terakhir baginya untuk mencapai puncak dunia, di mana tempat yang selama ini ditujunya. Jadi, mari kita mulai, karena ini baru permulaan. Sejak gue mempelajari lebih lanjut tentang Rock de Xebec, banyak hal yang sekarang mulai lebih masuk akal. Dan ketika chapter 1155 mengungkap bahwa ia adalah seorang pendekar pedang tingkat tinggi dengan kilatan haki penakluk yang terpancar. Karena coba pikirkan, jika orang ini sekuat yang mereka katakan, dan jika gaya pedangnya membuat haki mengalir seperti yang terlihat pada pertarungan Roger dan Whitebeard, maka tidak mungkin dia menggunakan pedang biasa, bukan? Gue yakin dia memiliki pedang legendaris, bahkan mungkin salah satu dari 12 pedang tingkat tertinggi. Dan lebih dari itu, mungkin pedang yang memiliki kemauannya sendiri. Salah satu yang memiliki jiwa yang menguras energi penggunanya. Seperti halnya Enma. Mungkin bahkan lebih berbahaya dari Enma. Namun tidak seperti Enma yang diwariskan turun-temurun hingga berakhir pada Zoro, pedang Rocks de Xebec menghilang. Tidak seorang pun pernah menyebutkannya. Seperti pedang itu telah terhapus dari sejarah, dan itu sebenarnya masuk akal. Karena bahkan nama Rocks de Xebec hampir terhapus dari sejarah karena apa yang dilakukannya. Angkatan Laut, pemerintah dunia, mereka semua bergabung untuk menghapusnya dari peta, dan itu termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Tapi bagaimana jika pedangnya tertinggal, atau mungkin tersembunyi, atau mungkin disegel di suatu tempat, namun jika masih ada, ia pasti akan kembali. Dan orang yang ditakdirkan untuk menemukannya kemungkinan besar adalah Zoro. Ingat bagaimana Zoro mendapatkan Enma? Dia bahkan tidak mencarinya. Pedang itu pada dasarnya datang kepadanya. Bagaimana jika itu terjadi lagi? Bagaimana jika pedang Xebec juga memilih Zoro? Nah, ini sesuatu yang menarik. Dalam chapter 1155, kita melihat bahwa Xebec berada di Elbaf. Dan coba tebak di mana kelompok topi jerami sekarang? Apakah ini sebuah kebetulan? Gue kira tidak demikian. Gue yakin pedang itu ada di sana, bahkan bisa jadi raksasa itu sendiri menyembunyikannya. Atau mungkin Shanks tahu di mana tempatnya dan meninggalkannya di sana, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Karena jujur saja, Shanks sangat terkait dengan semua ini. Dia tahu siapa Xebec, dia tahu apa yang dilambangkan oleh pedang itu. Dan jika ada satu orang yang mungkin diizinkan Shanks untuk menggunakan pedang itu adalah Zoro. Karena jujur saja, satu-satunya orang yang bisa menggunakan pedang seperti itu adalah orang yang punya tekad yang luar biasa. Dan kita sudah tahu Zoro mampu menjinakkan Enma. Mungkin selama perjalanan mereka di Elbaf, mereka akan menemukan semacam ruang bawah tanah, kuil, atau peninggalan saat Xebec berada di sana. Mungkin pedang yang tertancap di batu, disegel oleh haki, disembunyikan agar tidak pernah digunakan lagi. Dan mungkin tak seorang pun mampu mencabutnya karena pedang itu tak mau diayunkan. Tapi berbeda dengan Zoro, dia tinggal menyentuhnya dan selesai. Pedang akan mengenali hakinya, atau mungkin jiwanya. Mungkin ia bahkan merasakan sesuatu dari garis keturunan Shimotsuki. Dan tiba-tiba apa yang mustahil bagi orang lain menjadi hal yang biasa bagi Zoro. Bayangkan pemandangannya. Zoro menghunus pedangnya dan seketika langit menjadi gelap. Angin berubah arah, tanah retak di bawahnya. Karena ini bukan sembarang pedang. Dia seperti saudara Enma yang lebih agresif. Ia tidak hanya menyedot haki, ia menuntut untuk dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran. Mungkin itu sebabnya Xebec begitu kejam. Pedang itu memperkuat keinginannya dan sekarang akan menguji Zoro. Dan itu memunculkan poin lain. Zoro menggunakan 3 pedang. Jika dia mendapat pedang manakah yang akan dia gantikan? Apakah Wado Ichimonji? Itu mustahil. Itulah adalah pedang Meliku Ina yang mewakili mimpinya. Apakah Sandai Kitetsu? Ya, itu mungkin, tapi yang itu dikutuk dengan kepribadiannya sendiri. Apakah Enma? Mungkin pedang baru ini berada di level berikutnya di atas Enma. Atau mungkin dia mempertahankan ketiga pedangnya dan belajar melakukan rotasi pada pedang yang keempat. Bayangkan jika Zoro mengembangkan gaya 4 pedang, 1 di mulutnya, 2 di tangannya, dan 1 diikatkan di punggungnya untuk serangan terakhir. Saya tidak mengatakan dia akan berubah menjadi gurita, tetapi kita semua tahu Oda suka mendorong batas-batas kemungkinan. Sekarang, lo mungkin bertanya mengapa pedang ini baru muncul sekarang? Ya, karena dunia sedang runtuh. Pemerintahan dunia mulai kehilangan kekuasaan. Rahasia mulai terungkap. Imu menarik talinya, tetapi kekacauan tersebut menciptakan ruang bagi kebenaran dari masa lalu untuk muncul kembali. Dan masa lalu Xebec akan terungkap bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui peninggalan. Dan pedangnya adalah salah satu peninggalan tersebut. Satu hal lagi, bagaimana jika pedang ini tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga ingatan? Tahukah
Tahukah lu tentang gagasan bahwa pedang mengingat pertempurannya? Bagaimana jika dengan menggunakannya, Zoro mendapat penglihatan seperti ia menyaksikan pertarungan di masa lalu? Momen seperti Roger melawan Sebek yang dapat mengungkap lebih banyak masa, lalu dunia tanpa seorang pun harus menjelaskannya. Dan mungkin itulah sebabnya Zoro menjadi lebih pendiam setelah mendapatkan pedang. Bagaimana jika ia mulai memperlihatkan hal-hal yang belum siap diketahui dunia? Atau bagaimana jika hal itu mulai memengaruhinya, mendorongnya ke arah rasa haus yang lebih kuat untuk bertempur daripada yang sudah dimilikinya? Lalu muncul pertanyaan besar, akankah Zoro mampu menguasai pedang Sebek atau akankah ia dikuasai olehnya? Namun satu hal yang saya yakini, jika Zoro benar-benar akan berhadapan dengan Mihawk, ia akan membutuhkan pedang paling brutal yang pernah ada, karena Mihawk tidak akan tinggal diam, dan jika Zoro ingin melawannya secara setara, dia akan mengerahkan segenap kemampuannya. Pedang ini bisa jadi merupakan bagian yang hilang, sebuah simbol bahwa dia bukan sekadar pendekar pedang terhebat yang masih hidup, tetapi pewaris legenda. Bukan karena ia meniru gaya mereka, tetapi karena ia memiliki kekuatan dan semangat untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Jika ada satu hal yang selalu dijelaskan One Piece, itu adalah bahwa pedang memiliki kepribadian. Mereka memilih penggunanya seperti yang kita lihat pada Enma. Bahkan Sandai Kitetsu memiliki aura kutukan yang menakutkan dan Zoro dapat merasakannya ketika di toko pedang di East Blue. Jadi jika Sebek benar-benar memiliki pedang legendaris, maka bilah pedang itu bukan sekadar benda biasa, melainkan makhluk hidup. Dan pedang pada level itu tidak hilang begitu saja. Mereka menunggu. Bagaimana jika pedang ini telah menunggu seseorang seperti Zoro, seorang pendekar pedang yang tidak bertarung demi ketenaran, kekayaan, atau kehancuran, melainkan demi kehormatan, demi janji, dan demi pertumbuhan pribadi. Itu mungkin terdengar seperti kebalikan dari siapa Sebek sebenarnya. Dan itu bisa jadi menjadi alasan mengapa pedang itu memberi Zoro kesempatan untuk memiliki tujuan yang berbeda. Sekarang pikirkan ini, pedang itu diayunkan oleh seorang pria yang hampir menjadi raja dunia. Sebek menentang Roger, Garp, dan siapapun yang menghalanginya, dan dia tidak melakukannya hanya dengan kru yang kuat. Dia memiliki pedang yang dapat memperkuat keinginannya, dahaganya, untuk mengendalikan dan mendominasi. Jika benar pedang menyerap sebagian jiwa pemakainya, maka pedang ini penuh kenangan, penuh dendam, dan berat dengan kegelapan, bagaikan binatang buas yang dirantai yang menunggu untuk dilepaskan. Dan kemudian Zoro muncul, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan rasa hormat yang selalu ditunjukkannya pada pedang. Dia tidak pernah mencoba memaksa Enma untuk mematuhinya, dia mendengarkannya, dia membiarkannya mengeluarkan hakinya, tetapi juga belajar mengendalikan alirannya. Dia memahaminya, dan mungkin itulah jenis ikatan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh pedang baru ini untuk ditemukan. Ada detail penting lainnya. Jika pedang Sebek masih ada dan benar-benar sekuat itu, maka pedang itu mungkin merupakan salah satu dari 12 pedang tingkat tertinggi, dan Zoro belum memilikinya. Wado Ichimonji adalah salah satu dari 21 pedang tingkat tinggi, begitu pula juga Enma, peringkat Sandai Kitetsu, bahkan jauh lebih rendah, jadi mungkin akhirnya saatnya bagi Zoro untuk melangkah ke level berikutnya. Dan bukan hanya untuk status, sebab jika ia akan berhadapan dengan Mihawk yang menghunus Peang Yoru, salah satu dari 12 pedang tingkat tertinggi, maka ia akan membutuhkan senjata dengan kaliber yang sama. Jika tidak peduli seberapa bagus tekniknya, hasilnya tidak akan seimbang. Saya yakin Oda sengaja menahan diri untuk tidak memberikan Zoro pedang dengan kualitas tertinggi sampai sekarang, dan dengan kisah terakhir yang sedang berlangsung, dunia yang kacau balau dan kru yang tiba di Elbaf, semuanya menunjukkan bahwa momen inilah yang menjadi konten hari ini. Gua harap lu menyukainya dan ingin berbagi pendapat lu tentang subjek ini. Jangan lupa untuk membagikan videonya.